Hai, kali ini kamu lagi takut apa nih? Takut punya anak? Takut menikah? Atau takut gak punya duit? Atau masih takut hantu? Atau takut mati? Pas kecil takut gelap, takut dibentak, takut salah. Semakin beranjak dewasa, ketakutan itu berubah. Jadi yang udah gak terlalu peduli sama hantu, gak terlalu peduli sama kegelapan. Waktu itu aku takut untuk jatuh cinta ya, takut menikah, sampai gue gak mau nikah. Gue gak mau punya anak, gue gak mau ngelahirin anak karena sakit kayaknya ya. Akhirnya apa? Sekarang lu lihat anak gue 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Jadi guys, sangat wajar ketika lo takut ini dan itu fitrah manusia, rasa takut. Sama juga dengan rasa bahagia, rasa sebel, marah, sedih. Wajar banget. Ketika kita baru lahir sudah ada rasa takut, innate sama diri kita. Dulu mungkin pas bayi lu takut suara keras, lu takut sosok yang aneh-aneh, ya enggak? Begitu makin dewasa, ketakutan lo mungkin takut jatuh, takut sakit, nangis kan ya. Terus ketika lo udah dewasa, dengan pengalaman lo misalkan gak pengen nikah, gak pengen punya anak, takut gagal, takut ini, takut itu, apapun ketakutan-ketakutan lo, itu ada di dalam emotion. Tapi ketika lo ketemu seseorang, Allah jentikan kun fayakun hati lo untuk berubah, itu sangat mungkin loh. Karena emotion itu kadang-kadang ngalahin akal logika kita. Jadi dulu sebelum nikah mungkin aku pengennya suami yang begini, begitu, begini, begitu. Ada yang begini begitu lu gak cinta ya. Ada orang yang di luar kriteria lu malah suka, akhirnya malah menikah. Banyak juga orang yang dulunya mungkin gak mau nikah, gak mau punya anak, dia malah menjadi orang yang bahagia dengan anak-anak mereka. Itu adalah soal kolbu atau hati atau emotion. You know what? Kolbu itu artinya apa? Kolbu adalah sesuatu atau zat yang mudah berubah. Jadi Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Mbak, kalau misalkan aku gak mau nikah, aku takut ini, aku takut itu, apakah aku salah? Namanya hati, lu gak bisa ngomongin salah dan benar ya. Coba deketin Allah, biar Allah yang kasih kamu skenario terbaik. Itu aku pernah jawab itu di komentar Instagram gue. Karena waktu itu aku ngebahas yang child free menurut psikologi Islam. Gue kan ngomongin ilmunya nih, bahwa child free atau kebutuhan untuk meneruskan keturunan itu adalah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan setiap manusia atau makhluk hidup. Aku lagi gak ngomongin secara personal ya. Sama juga ketika gue ngomongin puasa Ramadan adalah wajib, tapi dikembalikan ke personalnya masing-masing, ya gak? Mampu atau tidak menjalankannya, mau atau tidak menjalankannya. Begitupun dengan kebutuhan untuk mencintai, kebutuhan untuk berpasangan, kebutuhan untuk meneruskan keturunan, itu udah ada fitrahnya, udah ada instalasinya di dalam diri kita. Dari kita lahir sudah ada ketakutan. Cuman bedanya dulu takutnya kita itu rentangnya segini nih, gitu kan. Nanti yang ini udah nggak takut lagi, akan beralih ke ketakutan yang lain. Itu akan selalu menyertai hidup kita. Ada yang takut hidup, ada yang takut mati, ada yang takut nggak punya uang ya, ada yang takut nganggur. Jadi ketakutan itu mau apapun ya, mau lu takut punya anak, lu takut ngelahirin, lu takut nikah, lu takut gagal, lu takut hidup, lu takut inilah gitu kan. Itu ibaratnya tuh kita tuh mau masuk ke gua yang kita tuh nggak tahu sama sekali di situ tuh apa, gelap ya. Yang harus kita lakukan apa? Cari ilmunya, belajar. Jadi coba cari tahu literatur atau jurnal atau cerita orang-orang yang sudah ada atau sudah pernah ngelewatin gua itu. Ya enggak? Kalau lo nggak nambah ilmu, lo nggak cari tahu, lo nggak belajar, ketakutan lo lah yang akan semakin besar. Dan akhirnya apa? Lo nggak pernah mau maju, lo nggak akan pernah mau mencoba. Sama kan? Ketakutan berbisnis juga kayak gitu. Orang yang berhasil itu bukan orang yang nggak punya rasa takut. Orang yang berhasil adalah orang yang punya rasa takut, tapi
tapi dia tetap melangkah maju. Kenapa dia berani melangkah maju gitu kan? Karena mereka percaya sama Allah. Mereka tahu nih, aku gak akan mampu gitu kan, aku gak punya kuasa apapun, tapi Allah punya. Dan dia percaya bahwa Allah itu akan bantu. Tapi ya gak berhenti di situ juga, maksudnya lu tetap belajar, mengkaji, ngaji. Karena apa? Semua ada di situ, di Al-Quran dan juga hadis. Karena Al-Quran dan juga hadis adalah petunjuk nih, manual hidup gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Semua ada di situ. Jadi itu sih poinnya. Kita gak akan bisa lepas dari ketakutan-ketakutan kita. Bahwa sebenarnya kita memang gak punya kuasa apapun. La haula wala quwata illa billah. Ya cuman Allah yang punya kekuatan. Kalau toh kita bisa ngelewatin sesuatu, itu karena Allah bantu. Masuk ke gua yang gelap tanpa ilmu ya sama aja bunuh diri namanya. So, apapun masalahnya, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.